Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para peserta kajian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi ini kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul kembali dalam rangka mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, mobil khusus yang berkaitan dengan ilmu akidah yang disarikan dari kitab Thariqul Usul ila Idahi Thalathatil Usul, yang merupakan syarah ataupun penjelasan dari kitab Thalathatul Usul yang seperti biasa akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Abu Idris Enggar Suprantara hafizahullah taala. Tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Dan alhamdulillah telah hadir Ustaz Enggar Suprantara di Rumah Tahfidz Syar Sunnah Nabawiyah, Jawah Namsidul Hurguri dan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan, tafadhol ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Di siang ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Thariqul Usul ila Idahi Salasatil Usul yang merupakan karya Syekh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali, di mana ya, pada pertemuan yang terakhir kita sudah membahas 4 perkara yang wajib untuk dipelajari. Beliau kemudian menyebutkan wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dalilnya adalah surat Al-Asr. Demi waktu, sungguhnya manusia dia benar-benar berada di dalam kerugian, kecuali orang yang dia beriman dan beramal soleh, saling mewasiatkan dengan al-haq, juga saling mewasiatkan di dalam kesabaran. Jadi mu'alif di sini setelah menyebutkan 4 perkara yang wajib dipelajari, yaitu mengilmui 3 perkara tentang Allah, tentang nabinya, dan tentang agama Islam dengan dalil. Kemudian yang kedua mengamalkannya, yang ketiga adalah mendakwahkannya, dan yang keempat adalah bersabar. Maka di ayat ini atau di surat ini sudah lengkap. Hanya yang kadang timbul pertanyaan itu ilmu. Mana dalilnya ilmu? Nah, dalilnya ilmu adalah lafadz amanu. Ya. Karena Allah berfirman fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya. Ketahuilah bahwa tidak ada yang disembah dengan hak kecuali Allah. Ya, artinya apa? Penyebutan fa'lam, ketahuilah, itu ilmu datang sebelum seorang mengimani bahwa Allah itu zat yang diibadahi gitu. Sehingga keimanan itu tidak mungkin datang kecuali ba'dal ilm. Karena iman itu termasuk dari cakupan pengamalan. Iman itu masuk dalam cakupan pengamalan. Walaupun pengamalannya ada sifatnya i'tiqadi, keyakinan, ada sifat qauli gitu loh. Juga ada sifat yang sifatnya adalah a'dha'i, anggota tubuh, ataupun jawarih.
Naam. Di sini Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah ya dengan ayat ini. Dengan al-asr. Asr itu ya masa saat ini atau waktu gitu. Yang dimaksud di sini zaman. Ya. Sumpahnya untuk perkara ya. Artinya di sini al-muqsam bihi yang digunakan untuk sumpah, disumpahkan dengannya itu adalah al-asr. Ya, kemudian perkara yang disumpahkan atasnya itu adalah bunyi ayat setelahnya. Ya. Ala anakula insanin khosirun. Ya. Jadi bahwa setiap manusia itu dia merugi. Kecuali orang yang bersifat dengan 4 sifat ini. Yang pertama sifat iman. Ya. Kemudian yang kedua adalah sifat amal soleh dengan anggota tubuh. Dan yang ketiga adalah tawasi bil haqq. Ya. Yaitu saling mewasiatkan di dalam kesabaran. Ya. Dan yang terakhir adalah tawasi bisobr, saling mewasiatkan di dalam tawasi bil haq, yang terakhir tawasi bil sobr. Ya. Ini sudah belum ini? Oh, baru sampai situ betul ya. Saya pikir udah selesai itu. Kita bahas sifat yang pertama, iman. Iman itu diterangkan oleh beliau wahwal amalul qalbi wa tasdiqu al-jazimu bi kulli ma yajibu al-ibadu bihi min dinil Islam bi kafati maratibihi. Iman di situ dia amal batin ya, amal hati, dan membenarkan dengan pasti setiap apa yang wajib untuk diimani gitu, berupa agama Islam dengan keseluruhan tingkatannya, marotibnya. Itulah iman. Ya. Atau iman itu kadang juga dimaknakan sebagai pernyataan ya, yang yastalzimu ya, bil khudu wal inqiyad. Itu pernyataan yang berkonsekuensi atau melazimi untuk tunduk, ya, khudu, ya, menundukkan diri dan mengikatkan diri ya, kepada yang diimani gitu, dalam bentuk ketaatan. Ya, ya al-iqrar yastalzimu ya, bil khudu wal inqiyad. Ya. Kemudian sifat yang kedua amalus solihat ya. Nah, amal solihat itu bil jawari. Sifat yang kedua. Ya, yaitu dia menjalankan amal kebaikan dengan anggota tubuh. Yang dimaksud di sini diterangkan oleh beliau adalah al-amalu dhahiratu min sholatin wa usumin wa zakatin wa hajin wa jihadin wa talabil ilm wa amrin bil ma'ruf wa nahyin an munkarin wa da'fatin ila Allah tabaraka wa ta'ala ila ghairi dzalika minal a'mali allati yuzawiluha ahlul iman wal islam ala hudan minallah wal ihsani bi jawarihihim. Jadi yang dimaksud dengannya itu amal dohir, baik berupa sholat, puasa, zakat, haji, jihad, dan juga menuntut ilmu, amar ma'ruf, nahi mungkar, dakwah kepada Allah, mengajak kepada Allah, dan yang selain daripada itu, dari amal-amal yang memang orang yang beriman dia akan berusaha mengusahakannya. Orang yang Islam, ahlul iman, ahlul Islam, dia akan berusaha mengusahakannya di atas petunjuk dari Allah. Dan juga di dalam mengusahakannya itu dengan ihsan, di atas ihsan dengan anggota tubuhnya. Ya. Nah,
Kemudian sifat yang ketiga itu tawasi bil haq. Itu diterangkan bahwa sifat-sifat ini, ya, sifat iman, amal soleh itu tidak akan sempurna pada diri seseorang kecuali setelah dia mengetahui al-haq. Ya. Ila ba'da an ya'lamal haqqa. Ya, sehingga dalam perkara ini ya kembalinya itu ya kepada ilmu. Ya. Nah, ilmu itu sababun lihidayatil abdi, menjadi sebab hamba itu mendapatkan petunjuk. Ya. Juga ilmu itu menjadi sebab petunjuk bagi orang yang dia mendakwai mereka, mengajak manusia. Jadi ilmu itu bagi orang yang punya juga menjadi sebab petunjuk bagi dirinya, juga akan menjadi sebab petunjuk orang lain pada saat dia mendakwahkannya. Sehingga kalau berdakwah itu tanpa ilmu itu, ya akan didakwahkan atau akan yang diajakkan itu apa? Ya. Nah, kadang semangat ya, tapi arahnya nggak jelas. Makanya di kebiasaan para ulama itu kalau membahas sesuatu ya, itu sebelum diberi tentang targhib, dorongan-dorongan itu takrif dulu, definisi dulu. Ya, ini kaidah ya, kaidah dijadikan patokan ataupun kaidah di dalam membahas sesuatu itu definisi. Karena definisi itu bisa mewakili dari gambaran perkara yang akan dibahas. Jadi nanti kalau misalnya definisi sudah tahu gitu loh, itu nanti ada taksimat, bagian-bagian itu akan kembali ke definisi tadi. Semakin memperjelas definisi gitu loh. Ya, tapi kalau definisinya belum paham ya, mau didorong kemana-mana ya dia akan menafsirkan seperti penafsirannya sendiri-sendiri. Ya, seorang dia akan menafsirkan begini, wong dia memang tidak tahu definisinya. Ya, jadi definisi itu di kalangan para ulama uslubnya ya baik definisi secara bahasa maupun secara istilah. Walaupun kalau untuk pembahasan-bahasan umum ya secara istilah saja langsung bisa. Tetapi kadang bagi penuntut ilmu diterangkan ya secara lugotan, secara bahasa. Kenapa ya? Karena dia supaya tahu akar takrifnya itu dari mana atau gitu. Akar takrifnya itu dari mana. Ya. Nah. Makanya kalau kita lihat di dalam judul-judul kitab itu misalnya ada kitab materinya apa, misalnya kitab Ushulus Salasah, misalnya tidak akan keluar dari 3 prinsip dasar itu. Mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Nabi, itu tidak akan keluar dari itu. Ushulus Sittah, 7 perkara mendasar. Ya tidak akan keluar dari 7 perkara. Nanti pada babnya juga seperti itu. Nah, babnya itu. Dan cara membabkan itu, kalau orang bisa membabkan sesuatu ya, sementara dia tahu ilmu yang banyak itu, dia mengetahui hadis banyak penjelasannya, kemudian dia bisa membabkan. Itu menunjukkan dia alim betul itu. Karena bikin bab itu sama dengan menyimpulkan. Ya. Kadang kalau suatu perkara itu rincian ya, sifatnya rincian itu. Di situ ada yang, misalnya satu contoh dalam kitab Tauhid itu di sini ada yang masuk syirik, ada yang tidak gitu loh. Itu nanti dari pembapannya aja penulis kitab itu menunjukkan dia betapa alimnya gitu. Dia tidak mengatakan babun minasirki gitu loh. Tapi bab maja'a hakada gitu. Ya misalnya bab maja'a fi hada gitu. Karena di situ ada rincian gitu loh. Tidak langsung dimutrakan ini bab dari syirik gitu loh. Karena ada yang tidak syirik gitu loh. Ada yang tidak syirik. Nah, ya. Dan masing-masing ulama itu seperti itu ya. Seperti itu dalam membabkan itu. Apalagi nanti di bagian akhir itu kadang diterangkan satu perkara yang malaisa minhu gitu. Sesuatu yang bukan dari bab itu, tapi mirip gitu loh. Mirip dengan bab itu gitu.
Ya, ini dilatih penuntut ilmu untuk memahami sesuatu yang samar gitu. Sesuatu yang samar. Ya kadang tidak perlu dicontohkan secara rinci, 1-2 saja. Karena itu akan membuka ruang berpikir ya. Makanya guru itu dia adalah bisa membukakan pintu ilmu bagi murid-muridnya. Itu kalau seorang murabi yang bagus, itu mesti bisa membuka. Dan syaratnya untuk bisa membuka, dia mesti menguasai gitu. Kalau tidak menguasai, ya bagaimana bisa membuka? Dirinya sendiri bingung. Ya, dirinya sendiri itu bingung. Jadi bab-babnya itu dia mesti tahu gitu. Ya. Ya. Dan pada satu titik ya kalau belajar itu ya pada satu titik itu pentingnya untuk kita husnudzon dengan ulama ya. Husnudzon dengan ulama itu kalau kita belajar gitu, belajar sudah terbuka pada hati kita, itu nanti akan otomatis akal itu akan muncul pertanyaan yang banyak. Dan itu nanti akan menjadikan terbuka sampai kepada itu gitu. Ya. Satu pengalaman saja, satu pengalaman. Ya. Pada waktu ada pembahasan seputar masalah kopi luwak. Kopi luwak itu saya baca di beberapa pembahasan di apa istilahnya ya, di beberapa tempat itu sudah jelas gambarannya itu. Ya. Tapi waktu itu saya ingat ya bahwa sebagian guru saya itu menyebutkan Syekh Shalih Al Fauzan ditanya masalah itu beliau tidak jawab. Ya. Pada saat tidak jawab itu saya sempat berpikir gitu. Berpikir. Kenapa ya nggak ngejawab? Atau ini menyangkut masalah besar karena banyak perusahaan yang kopi luwak. Masalah sifatnya sampai tingkat hukumah atau bagaimana gitu. Tapi ternyata bukan itu gitu. Di belakang hari kemudian saya mempelajari bahwa saya berusaha membaca kitab-kitab para ulama bahwa pencampuran sesuatu yang suci dengan sesuatu yang najis itu ada 2 macam. Ada yang sifatnya mujawarah dan ada yang sifatnya mukhalatoh. Bahkan ada pula tambahan. Tambahan apa? Yang sifatnya itu sampai menimbulkan zat baru. Istihalah. Ya, tapi intinya itu sebenarnya istihalah nanti larinya juga masuk mukhalatoh gitu. Ya. Kalau mujawarah seperti misalnya batu bercampur dengan air, itu tidak ada madurnya. Misalnya air kencing bercampur dengan batu itu. Atau misalnya air kencing bercampur dengan logam. Begitu logamnya dicuci ya udah tidak ada percampuran masalahnya. Ini mujawarah. Seperti minyak dengan air. Atau mukhalatoh, memang percampuran. Satu sama lain itu masuk, tadakhul. Nah ini yang menjadi masalah pada saat kopi itu dimakan oleh luwak, itu mujawarah atau mukhalatoh gitu. Nah ini masalah. Kalau mujawarah tidak ada masalah, itu dimakan juga enak gitu. Karena mujawarah bertetangga begitu dibersihkan najisnya. Masalahnya pada saat dalam perut itu reaksinya dari najis itu masuk di dalam kulit itu kulit dari kopi itu mampu melindungi sehingga tidak terjadi mukhalatoh. Nah ini masalahnya. Dan sampai sekarang ya belum ada yang meneliti itu dokter-dokter atau ahli makanan. Dan nanti kalau sudah terjadi percampuran, apakah percampurannya itu sifatnya merubah zat atau enggak gitu. Karena percampuran tidak mesti hanya dengan tinjauan dominasi, bukan. Ya. Contoh misalnya, kayak karbit dengan air. Itu kalau terjadi percampuran itu reaksi kimia, bukan sekedar mukhalatoh. Nah ini percampurannya jenis apa gitu? Jenis apa? Kalau percampurannya itu sampai terjadi zat yang beda,
Seperti misalnya kotoran manusia di tanah diserap oleh pohon pisang, jadi pisang gitu. Itu kan sudah terjadi zat beda. Nah ini perlu untuk dibahas lebih lanjut gitu loh. Ya. Sehingga di situ ya kalau kita melihat misalnya ulama itu seperti itu ya hendaknya kita berhati-hati. Tidak musaroah tergesa-gesa. Ya. Itu kalau kita pernah belajar secara khusus ya, itu akan menjadikan akal kita itu muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu, dan itu iskal. Terus sampai nanti iskal itu tersingkap baru akan merasa tenang. Nah, tapi kalau belum pernah belajar ya mungkin melihat kelasnya di bawahnya Syekh Soleh itu, pinter gitu. Berarti Syekh Soleh kok nggak tahu ya. Akhirnya dia merendahkan ulama kan gitu. Ini karena dia belum belajar, jadinya kayak gitu. Jadi menilainya salah gitu. Menilainya salah. Padahal ulama itu, makanya di situ kita hendaknya punya adab, ta'adub dengan ulama itu. Ya, ada kehati-hatian yang pada orang yang memang belum belajar banyak terlewat gitu. Dan itu cuma satu contoh saja. Satu contoh saja. Contoh yang lain banyak sekali gitu loh. Contoh yang lain banyak sekali. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mengenal al-haq fa ma'rifatul haq itu yadkhulu fi tawasi bil haq duhulan awalian. Maka mengenal al-haq itu masuk di dalam saling menasihati, saling wasiati dalam hak, itu masuk menjadi bagian yang paling awal. Tawasi bil haq sebelum masuk dia mesti tahu ilmu. Tahu ilmu. Ya. Naam. Li'annaka la yumkin antu siyanasa bil haqqi illa ba'da an ta'rifahu wa hadha huwal wajib. Ya karena tidak mungkin kamu wasiati manusia dengan al-haq kecuali setelah kamu mengenal al-haq. Ini wajib gitu. Ini wajib. Ya. Wallahu ta'ala alam. Dan memberi wasiat kepada manusia dengan al-haq itu ada derajat-derajat yang bertingkat-tingkat ya. Ya, ala darajatin mutafawitatin. Ya, derajat yang berbeda-beda sesuai dengan tafawutihim fi ma'rifatil haq, sesuai dengan tingkatan mereka dalam mengenal al-haq. Ada yang ini mesti diberi nasihat, diwasiati dalam bentuk ijmal. Ada yang diwasiati dalam bentuk tafsil ya. Ya, ada yang rinci, ada yang global gitu, seperti itu. Ya. Dan memberi wasiat global kepada orang yang memang masih pemula, ya memang itu ilmu yang pas. Nanti setelah global baru tafsil rinci gitu loh. Ya. Seperti contoh pembahasan Nawaqidul Islam ya 10 dulu lah Nawaqidul Islam gitu. Namun naik nanti ada yang lebih daripada itu. Naik lagi bahkan ada 200 gitu. Dikumpulkan oleh para ulama. Jadi ada urutan. Ya, tetapi ada pula orang-orang yang sudah mutawasi' bil ilm, dia sudah berdalam-dalam dalam ilmu, kadang juga perlu diberi wasiat yang global. Tapi wasiat globalnya orang yang alim seperti ini beda ya, dengan pemula, beda gitu. Seperti contohnya wasiatnya Allah kepada Nabi Isa. Waja'alani mubarakan ainama kuntu wa usoni bisolati wa zakati madum tuhaya. Itu disebutkan oleh Allah.
Nabi Isa itu dia berkata, "Ya Allah yang telah menjadikan aku ini diberkahi dimanapun aku berada. Dan dia pula yang telah mewasiati aku untuk sholat, ya, untuk zakat, bayar zakat, selama aku hidup. Ya, muda tahayati, madum tuhaya gitu. Nah, sehingga dari situ ya beliau tahu rinciannya sholat seperti apa, rinciannya zakat seperti apa, ya tahu. Tapi diwasiati yang global. Makanya kalau di dalam sebuah perusahaan itu ada perintah yang untuk tingkatan atas dan ada perintah tingkatan bawah. Nah, tingkatan bawah itu SOP, pakai SOP yang benar-benar rinci gitu. Tapi kalau tingkatan manajer itu direktur cuma mengatakan kamu harus mencapai target. Caranya udah itu dia sudah paham. Karena manajer. Jadi tidak mungkin manajer dikasih SOP kayak pekerja. Ya. Dia kasih target ya. Paling pengarahan sedikit saja. Seperti Nabi mengarahkan Mu'ad bin Jabal. Beliau orang alim. Jadi diarahkan nanti kalau dakwah pertama kali tauhid. Kalau sudah mentaati sholat. Kalau sudah seperti itu kemudian bayar zakat. Ya, tapi kamu hati-hati dari harta yang baik. Jangan kamu ambil pada saat mengambil zakat dan yang lain sebagainya. Ini umum. Mujmal global. Tapi beliau tafsilnya udah tahu karena beliau orang alim. Nah, tapi Nabi SAW memerintahkan itu untuk sampai Mu'ad pada tahapan itu diperintahkan yang global dan tahu rinciannya itu harus belajar dulu. Jadi harus dinaikkan levelnya gitu. Andaikan Mu'ad itu dalam posisi belum sealim itu diarahkan seperti itu tidak bakal paham. Walaupun global. Jadi mesti apa istilahnya ya? Supaya pembicaraannya itu nyambung itu ya disamakan frekuensinya dulu. Sesuai dengan qadru ukulihim. Sesuai dengan tingkatan akalnya gitu. Ya, tingkatan akalnya. Kan tidak mungkin orang belajar jurumiyah disampaikan alfiyah, kan tidak mungkin. Itu sudah beda tingkatan gitu. Ya. Nah, jadi ada marotib dalam belajar. Dan yang menjadi muqaddimah al-haq yang wajib untuk diwasiatkan dengannya itu tauhid. Ya, ini yang paling penting. Ya. Terkadang pula wasiat itu bukan tauhid, tetapi konsekuensi tauhid. Takwa misalnya. Ya, karena pembahasan tauhid itu bisa pembahasannya itu ada dua maknanya. Terkadang makna dari tauhid itu sendiri. Kadang adalah konsekuensinya deh. Konsekuensinya. Dan itu dijadikan sebagai satu rangkaian gitu. Makanya rukun Islam yang pertama itu tauhid. Tapi yang kedua itu konsekuensi tauhid sampai kelima. Sholat, zakat, puasa, haji itu kan konsekuensi tauhid semua. Ya, yang dikatakan fikul ibadah. Fikih ibadah. Masya Allah ya. Baik tauhid rububiyah, uluhiyah, asma'i wa sifat. Ya. Kemudian sifat yang keempat yaitu wasifatur rabi'atu as-sabru bijami anwa'ihi. Ya, sifat yang keempat yaitu sabar dengan keseluruhan macamnya. Sabar dalam keseluruhan macamnya itu ada sabar dalam mentaati Allah. Ya. Yaitu fayaf'aluha yarju sawabaha. Dia melakukannya, menjalankannya dengan berharap pahala di sisi Allah Ta'ala. Yaitu pahala waktu menjalankan ketaatan. Dan yakhsha uqubatat taksir fiha. Takut
hukuman pada saat menyepelekan. Ya. Naam. Kemudian yang kedua itu sabar dari maksiat. Ya. Dan yang terakhir itu sabar terhadap takdir Allah yang tidak menyenangkan. As-sabru ala adakrillah wa ala qadaihi wa ala hukmihi fi ibadihi. Jadi dia sabar terhadap takdir Allah, terhadap ketentuannya, terhadap hukum-hukumnya yang berlaku untuk hambanya. Ya. Karena kita tahu, tidaklah ada satu gerakan yang terjadi, tidak pula sebuah kejadian di antara kejadian-kejadian, tidak pula Allah memerintahkan, tidak ada satupun perkara di antara perkara-perkara kecuali Allah Ta'ala dia yang telah menakdirkannya. Ya. Sehingga tidak sabar. Ya. Dan sabar as-sabru alal masoib allati tata'alaq bin nafs atau tata'alaq bil walad. Ya. Jadi sabar itu terhadap musibah itu yang berkaitan dengan jiwa, ada kematian dari anggota keluarga, berkaitan dengan anak, kemudian berkaitan dengan harta, ya, dan yang semisal daripada itu. Ya. Dari perkara-perkara yang menjadi sunnahnya Allah yang berlaku, ya, yang berjalan sunnatullah fi hadzal kaun, pada kejadian yang ada di sekitar kita, ya. Ya karena kamu akan dapati pada makhluk itu berbagai musibah yang menimpa mereka itu bentuknya mutanawiyah, macam-macam, muta'addidah. Ya. Kadang sebagian itu hada yusab bil faqr. Ya, kadang yang ini diberi musibah dengan kefakiran, wa hada yusab bil marad. Yang ini diberi musibah dengan sakit, wa hada yusab bil hammi. Ini diberi musibah dengan kesedihan, wal gham, kesusahan. Ada pula yang diberi musibah dengan ketakutan. Ada yang diberi musibah dengan perkara-perkara yang menjadikan dia cacat. Aibnya nampak. Macam-macam itu. Ya. Dan kondisi-kondisi seperti itu tidak akan mendatangkan manfaat, wala yang fa'udhalika ila an yakuna sabiran muhtasiban. Jadi seperti itu tidak akan memberikan manfaat kecuali dia mesti sabar dan berhala pahala. Misalnya kayak kefakiran, ya. Di Afrika banyak saudara kita kaum muslimin yang fakir. Ada yang ditimpa penyakit. Ya, saudara-saudara kita mungkin yang terusir di pengungsian, ya, atau yang kena bencana, itu kan banyak penyakit di situ. Ada pula yang diuji dengan berbagai macam kesedihan dan kesusahan, seperti saudara-saudara kita di Palestina. Ya, kesedihan. Ya. Ada pula yang ditimpakan oleh Allah dengan rasa takut, Rohingya sampai lari dari negerinya. Ya. Ada pula yang bi umurin tak tarihi, berbagai perkara yang menjadikan dia itu terbuka aib-aibnya. Ya. Jadi tidak akan bermanfaat kesemuanya itu kecuali dia bersabar. Dia mencari, ya, yabtaghi wajah Allah. Dia mencari di situ itu wajah Allah. Wayat ma'u fi sawabis sabirin. Dia berharap untuk mendapatkan pahala orang-orang yang sabar. Yang memang orang yang sabar itu karena berat, ya. Itu sampai Allah memerintahkan nabinya wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Orang yang sabar itu berat.
dikasih kabar gembira. Dan kabar gembira itu bisa meringankan sebuah beban. Menuntut ilmu itu bukan perkara ringan. Ilmu itu bukan perkara ringan. Perkara berat. Tetapi Nabi dalam menyampaikan metodologinya itu dengan memberikan semangat. Memberikan kabar gembira, faedah dan yang lain sebagainya. Disebutkan seperti dengan taman surga, dimudahkan langkah menuju surga, ya, diangkat derajatnya, berbagai hal yang menggembirakan. Ya. Bahkan ulama sampai membahas khusus sebelum orang menuntut ilmu ada kitabul ilmi gitu. Itu dari awal sampai akhir membahas masalah ilmu gitu. Begitu ngaji, mantap, dia akan langsung praktek nanti. Atau bayanul ilmi wa fadl. Ya, penjelasan ilmu wa fadluh dan keutamaannya. Itu oleh Ibnu Abdul Bar itu dibahas satu kitab jilid tersendiri. Khusus. Ya. Karena itu mengembirakan para penuntut ilmu. Mencerahkan para penuntut ilmu. Maka orang yang sabar itu diberikan hiburan. Ya. Kadang orang itu tidak paham caranya seperti itu. Saya masih ingat itu ada orang cerita, dia sedang sakit di rumah sakit. Dijenguk sama saudaranya. Saudaranya itu karena jamaah tablik ya. Orangnya mirip dengan namanya. Ya, jamaah tablik itu jamaah dablek gitu. Mereka memang jamaah dablek, karena tabliknya yang disampaikan bukan tablik yang benar itu. Itu baru nasihat di seorang gowo, ndak bawa istilahnya untuk jenguk itu kan kalau urufnya bawa apa roti atau bawa apa. Begitu ketemu langsung kowe iku kah dosane, kowe istighfar. Dari mana dia tahu kalau kan ngawur itu. Itu nggak mau papan itu namanya. Nggak mau papan. Nabi saja itu pernah melihat ada seorang laki-laki di masa beliau sakit. Tubuhnya kurus kering sampai seperti seekor anak burung. Anak burung. Piye namanya. Saking kecilnya. Tinggal lunglit gitu. Ya. Padahal itu jelas dari kesalahan loh dia. Kesalahan dalam doa. Nabi melihat seperti itu ada sesuatu yang tidak wajar. Karena kalau orang itu diuji oleh Allah itu tidak mungkin melampaui kemampuannya. Gitu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kok ini nggak nalar gitu loh. Mesti ada sesuatu gitu. Kemudian Nabi bertanya apa yang dia katakan sebelumnya. Karena dia mengatakan, ya Allah, kalau hamba ini begini-begini punya dosa, maka segerakanlah siksanya di dunia. Itu. Akhirnya benar disegerakan oleh Allah di dunia. Supaya di akhirat tidak dapat dosa. Itu kan menunjukkan orang berdoa itu ya butuh kecerdasan, butuh ilmu. Maka Nabi menganjurkan kenapa tidak minta kepada Allah afiyah. Ampunan afiyah itu. Ya. Kok minta doa malah dihukum gitu. Mending minta doa diampuni kan selesai gitu. Ya. Kalau benar sampai Allah mengatakan kalau siksa di akhirat itu benar-benar ditimpakan pada manusia di dunia, kalian tidak akan mampu gitu. Tidak akan mampu. Karena begitu beratnya. Ya, siksa Allah Ta'ala. Tapi kalau minta kemaafan, selesai. Jadi butuh doa itu juga butuh kemampuan, butuh kecerdasan gitu. Ya, butuh ilmu ya. Butuh ilmu. Nah, kadang kalau ada orang masuk doa kok dilarang gitu. Nah, dia nggak tahu bahwa doa itu ada ilmunya. Karena doa itu amal ya. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Diterangkan setelah wabashir sabirin, wahai Muhammad, kabarkan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Juga inama yuwafas sabiruna ajrohum bighairi hisab.
Sungguhnya akan dicukupkan untuk orang yang bersabar itu pahala mereka itu tanpa hisab. Juga firman Allah wasbir wa ma sabruka illa billah. Dan bersabarlah dan tidaklah kesabaran kamu itu kecuali dengan pertolongan Allah. Artinya tidaklah kamu mampu bersabar kecuali dengan pertolongan Allah. Kita itu diperintah oleh Nabi supaya bisa sabar apa? Berusaha menguatkan sabar. Ya, berusaha menguatkan sabar sampai Allah karuniai kesabaran. Ya, waman yatasobbar yusobbirhullah. Barang siapa menguatkan kesabaran, niscaya Allah akan berikan kesabaran untuknya. Ya, jadi kita itu disuruh menguatkan saja. Nanti dan kita tahu sabar itu bisa untuk menghadapi syahwat. Syahwat itu lawannya adalah dihadapi dengan sabar. Kalau subhat itu dihadapi dengan ilmu. Dengan ilmu. Dan misalnya untuk subhat dihadapi dengan ilmu itu jangan orang kalau baru belajar awal nyari-nyari subhat. Itu bukan torekoh. Tapi kokohkan dulu ilmu. Al-haq. Sampai nanti diberikan kefahaman oleh Allah apa yang menjadi lawan al-haq, al-batil. Kalau sudah menguasai silakan. Jadikan itu sebagai sebuah faedah. Mungkin bisa menerangkan orang yang punya subhat itu. Ini biasanya kalau ada orang dulu itu berada di dalam sufi, dulu berada di ini, kemudian bertobat itu, Masya Allah, penyakitnya banyak sekali. Ya, dari satu kata saja subhatnya bisa 8 sisi, 9 sisi. Perlu untuk diterangkan. Sampai-sampai saya pernah dapati ya, ada orang tanya satu pertanyaan, itu diulang-ulang. Sampai kemudian saya sempat mengatakan bisa jadi kamu dulu orang sufi ya. Kok tahu tat gitu, padahal lewat WA. Kok tahu gitu. Ya bukan tahu karena subhat itu yang cara memahaminya seperti itu orang sufi, tidak ada yang lain gitu. Dia bertanya untuk satu masalah. Itu saya jawab, 2 bulan kemudian muncul lagi pertanyaan yang sama. Sudah saya jawab lagi, 4 bulan lagi muncul lagi. Itu sampai setahun lebih. Tetap muncul pertanyaan itu. Berarti kan untuk memasukkan bantahan terhadap subhat itu, untuk mengeluarkan subhat dari seorang itu nggak ringan. Makanya Umar bin Khattab dulu lah, pukuli aja kepalanya dengan pelepah kurma sampai keluar darah. Padahal memukul kepala itu secara asal tidak boleh. Tapi itu Masya Allah ya. Umar itu luar biasa ijtihadnya. Nah, bersama dengan keluarnya darah itu setannya lewat darah keluar mungkin. Saya nggak tahu sampai seperti itu. Karena waktu itu Sobik itu sempat setelah Umar meninggal itu sempat dipengaruhi. Kok kamu nggak seperti ini lagi? Maka kemudian dia mengatakan saya tidak akan kembali kepada perkara yang dulu Umar telah mengeluarkannya. Dengan dipukuli itu. Berarti kan kokoh gitu loh. Padahal cuma dipukuli gitu. Tidak diterangkan gitu. Masya Allah. Ya, itu orang berilmu itu memang luar biasa gitu. Keberkahannya. Mungkin kalau kita menjawab berbuih-buih aja belum tentu paham gitu. Itu cukup dipukul itu. Ya, ini keberkahan ilmu. Ya, jadi coba aja kalau kita belajar kitab Kaswa Subhat. Wong Subhat yang sebelumnya dari awal muncul lagi di akhir. Subhat ke-11, Subhat 10. Padahal itu sudah dijawab sebelumnya. Ya seperti inilah orang kalau bertahan dalam subhat itu, Masya Allah. Ya. Butuh perjuangan untuk belajar. Saya masih ingat ada dulu salah satu murid saya itu mantan kayak gitu. Itu dia cerita untuk mencabut keyakinan dalam satu fikih, pembahasan fikih. Jadi dia karena dulu ikut jamaah tabligh, kemudian dia sholat itu pokoknya tepat waktu, walaupun safar, ndak digosor, ndak dijamak. Kan mereka keluar kemana-mana kan. Itu pada saat kemudian mulai ngaji waktu itu,
Dia cerita kepada saya berat sekali untuk menerima syariat jamak gosor, itu berat sekali. Tapi setelah saya dengarkan terus-menerus di tahun kelima, antum bayangkan dia setelah 5 tahun, itu baru mulai saya punya keyakinan kalau gosor jamak ini bagian dari syariat. Kemarin dalam hati berat, kok begini gitu. Itu bahayanya subhat. Dia cerita di tahun ke-8 sudah posisi yakin betul. Tapi awalnya itu setelah 5 tahun. Dia cerita satu mobil dengan saya waktu itu pas gempa bumi Bantul. Dia ngajak saya. Kemudian dia cerita, saya dengarkan terus. Pertama kali awal-awal waktu jengkelnya nggak sekedar jengkel biasa, kadang meja digebrok gitu. Kadang ngomong kasar dan yang lain sebagainya karena musuh agama macam-macam gitu. Ini cerita dia sama saya. Tapi dia dimudahkan oleh Allah hatinya itu untuk tetap mendengarkan walaupun jengkel. Kalau jengkel itu mendengarkan, dipaksa gitu mendengarkan ceramah itu. Ceramah tentang masalah sholat, jamaah, sholat gosor kayak gitu. Dipaksa itu. Kemudian dia dengarkan tentang pentingnya mengikuti sunnah dan sebagainya, dengarkan terus. Sampai dia cerita di tahun kelima, saya bersyukur alhamdulillah gitu. Nah, saya tahu seperti itu karena diceritain ya dia marahnya seperti apa, itu diceritain ke saya. Itu kalau dihukumi itu sudah jelas penentangannya itu bisa dikatakan ucapannya sebelumnya. Tapi herannya dia tetap ngaji gitu loh. Posisi nggak nerima tapi tetap ngaji. Berarti kan memang karena subhatnya muncul itu. Subhatnya muncul sampai alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya setelah itu kemudian bisa tersadar. Butuh waktu itu. Makanya orang yang dulu belum, misalnya ya, dulu itu berada di dalam lautan kayak gitu ya banyak belajar. Tidak ada solusi kecuali seorang dengan duduk di majelis ilmu. Kemudian wa'alam bi'ana sabra min khuluqir rusuli. Ya, ketahuilah bahwa kesabaran itu termasuk dari akhlaknya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka bersabarlah sebagaimana ulul azmi dari kalangan para rasul, mereka telah bersabar. Jadi dibawa kepada contoh yang luar biasa. Ya. Orang rasul yang paling kuat azamnya, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad, ya, alaihi wassalatu wassalam, itu mereka adalah rasul yang punya kesabaran luar biasa. Seluruh para rasul itu sabar, tetapi mereka itu kesabarannya berlipat gitu, luar biasa. Ya. Kemudian hakata madaha ahlul ukul wan nuha. Ya. Fi qaulihi ta'ala. Demikian inilah ya, orang yang berakal dan orang yang punya inti akal. Oh, ini bukan madaha. Ada madahu ahlil ukul wan nuha. Fi qaulihi ta'ala, innama yatadzakkaru ulul albab alladzina yufuna bi ahdillahi wala yanquduna al-mitsaq waladzina yasiluna ila amarallahu bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab ila anqala walladzina sabaru batigha wajhi rabbihim. Ini dalam surat Ar-Ra'd ya. Ya. Ini madaha ahlal ukul wan nuha. Seperti inilah Allah telah menyanjung orang yang berakal dan orang yang punya inti akal ya, punya nuha itu sama ya, kecerdasan ya sama. Allah berfirman sesungguhnya ya, yang bisa mengambil pelajaran itu adalah orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mereka menunaikan terhadap janji Allah. Dan mereka tidak merusak perjanjian, ikatan perjanjian yang besar. Dan juga mereka itu orang-orang yang
manakala sampai kepada apa yang Allah perintahkan dengannya, itu mereka ayyus sholah, disampaikan ya, wa yakhshawna, ya, mereka ini takut kepada Rabb mereka, dan mereka juga takut terhadap hisab yang jelek. Sampai firman Allah, dan orang-orang yang mereka bersabar, mereka mencari wajah Rabb Allah Ta'ala. Itu orang-orang yang mereka bersabar mencari wajah Rabb mereka. Mereka menanti-nanti. Mereka berharap suatu saat akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tidak akan bisa dicapai kecuali dengan menjalankan ketaatan kepadanya. Ini saja yang bisa disampaikan. Besok kita lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Enggar atas ilmu yang telah disampaikan. Sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Kami persilahkan bagi peserta kajian, baik peserta kajian online maupun offline, yang ingin bertanya secara langsung ataupun melalui tulisan. Silakan jika ada. Gimana? Kurang begitu jelas ya. Pakai mic aja. Bagaimana berdakwah dengan anak-anak yang notabene-nya mereka tidak didampingi orang tua dan benar-benar mereka awam Ustadz, dan berdakwah di masjid untuk anak-anak seperti itu bagaimana Ustadz? Nah, ya sebenarnya berdakwah itu paling mudahnya kalau di masa saat ini ya, itu ya diajak untuk duduk di majelis ilmu. Itu paling enak. Tentunya dengan kemasan-kemasan ya, kalau majelis ilmu itu ya yang bisa membuat mereka tertarik ya, tertarik. Dan apa yang bisa membuat mereka tertarik itu kadang juga dari si materi, kadang bisa ya, dari materi-materi yang cenderung sesuai dengan mereka ya, keinginan mereka. Ya. Tapi itu bukan menjadi sandaran pokok ya. Karena sandaran pokoknya ya materi tetap tauhid. Tauhid, kemudian setelahnya itu yang paling penting kan tetap tauhid. Ya. Dan juga istilahnya berdakwah. Itu mungkin dari si talimnya, kemudian bagaimana kemasannya. Ya. Adapun hal-hal yang lainnya itu bisa dipikirkan, masalah selagi tidak bertentangan dengan syariat tidak mengapa. Tidak mengapa. Ya. Ada yang kemudian pakai metode misalnya di masjid dipasangi wifi gitu. Ya gitu. Ya itu wifi tentunya itu jadi bahasan lain ya. Kalau misalnya dia bermainnya itu di dalam masjid kan jadi masalah ya. Di luar masjid mungkin ada pembahasan, ada keluasan dalam masalah itu. Tapi kalau di dalam masjid kan, masjid itu bukan untuk seperti itu. Ya, kecuali kalau dia memanfaatkan tuh hal-hal yang memang berkaitan takorup kepada Allah. Seperti misalnya
dia membaca materi agama yang berfaedah dan sebagainya, itu ada ranah seperti itu. Ada pula hari ini yang dibikin masjid itu juga supaya datang orang dibikin banyak angkringan gitu. Konsep-konsep seperti itu. Konsep-konsep seperti itu. Tetapi kita tahu ya bahwa dakwah ilmu itu yang paling pas. Itu yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena Nabi dahulu ya dengan berbagai macam keadaannya ya beliau hanya berdakwah menyampaikan ilmu, keberkahan ilmu itu yang akan menjadikan diterima gitu. Bukan pakai cara itu bikin bazar di masjid itu. Bikin ini akhirnya nanti membuka ruang kemungkaran. Ya. Kadang dikiaskan di muka bumi misalnya, enggak ada yang buka 24 jam seperti masjid ini gitu. Kemudian dikiaskan dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu juga ditutup loh ini. Dia hanya pintu sebelah sana yang dibuka. Yang sebelah sini juga ditutup. Dulu kalau saya lihat itu sebelum subuh itu kalau datang ke Masjid Nabawi itu posisi sholat ya di depan pintu, nanti dibuka itu langsung masuk. Itu sebelum subuh memang sudah dibuka. Tapi ada pintu sebelah kanan, enggak tahu, saya belum pernah nyoba itu. Itu yang dibuka katanya gitu. Nah, Masjidil Haram memang 24 jam. Tapi aktivitasnya memang aktivitas ketaatan gitu loh. Di tempat kita kan ada masjid yang seperti itu, tapi aktivitasnya bukan seperti itu gitu. Kadang disamakan, ya beda. Ibarat membandingkan antara pedang dengan peso yang sudah karatan, ya beda. Artinya ini dari si pembandingan adalah hal yang tidak tepat. Jauh gitu. Karena di masjid yang tadi itu banyak sekali kemungkaran-kemungkaran. Ya. Bukan banyak sekali, tapi banyak kemungkaran-kemungkaran yang tidak sesuai dengan syariat. Tapi pentingnya pembentukan di masjid itu ya memang dibangun di atas ilmu. Bukan sekedar kumpul banyak orang. Ya, memang saat ini juga ini tidak cuma di dalam masjid ya, tapi di kajian-kajian itu fenomena seperti banyak terjadi. Supaya kajian rame gitu. Akhirnya campur pentas sholawat gitu. Sholawatan dengan ngundang lagu yang pakai musik, lagu-lagu itu. Pakai itu biar rame. Akhirnya diupload di YouTube, maju joget gitu kan kayak gitu. Kayak dangdutan gitu. Kan hampir sama ya. Padahal sholawat itu dzikir, mulia. Bagaimana bisa kusuk sampai joget-joget itu? Ya itu enggak tepat seperti itu. Ya, enggak tepat. Sampaikan aja, diadakan aja kajian, nanti akan ramai dengan sendirinya. Karena al-fadlu minallahi ta'ala. Kita fokusnya ke situ. Nanti biasanya kalau seperti itu lama-lama juga ada pemuda kok. Ada pemuda. Karena begitu orang masuk dalam masjid yang memang biasa diajarkan taklim, sebetulnya akan merasa tenang, sejuk. Sampai-sampai ya, kan kajian-kajian kita kan sering dituduh Wahabi gitu. Wahabi. Tapi banyak orang yang menuduh Wahabi itu kemudian mereka penasaran gitu. Sehingga datang ke masjidnya. Ternyata pada waktu datang ke masjidnya itu sholat malamnya, sholat tarawihnya beda gitu. Merasa kenyamanan, membaca Qur'annya juga bagus, nampak kekusukan, ndak bid'ah teriak sana teriak sini, ndak. Bacaan Qur'an 1 juz ya jamaahnya nggak ngeluh gitu loh. Di tempat mereka 1 juz ngeluh. Kalau tidak bacaannya kencangnya luar biasa. Jangankan 1 juz, bisa Al-Fatihahnya 1 nafas gitu. Supaya semangat gitu. Akhirnya rohnya ibadah itu jadi nggak nampak. Itu terjadi. Padahal mereka nuduh-nuduh seperti itu. Gitu. Ya, karena memang kita itu beramal itu kan memang dengan ilmu itu ingin untuk menjalankan perintah Allah. Jadi hasilnya mesti kenikmatan.
Sehingga tidak perlu diformat begini-begini itu ya. Ya. Saya pernah ditanya seperti itu oleh sekelompok, jadi satu masjid takmir itu. Karena yang ngaji itu cuma sepuh-sepuh semua gitu. Tidak ada anak muda. Kemudian saya katakan, ya, kita tidak tahu siapa di antara kita yang ikhlas. Nanti kalau ada di antara kita ikhlas, itu akan datang yang lainnya. Hari ini pemuda udah banyak datang. Tidak cuma pemuda, anak-anak mulai datang. Bahkan ikut kajian dan tidak ramai. Tidak ramai. Sungguh-sungguh. Walaupun mungkin datangnya kajian karena ada snacknya juga bisa gitu. Ada snacknya. Tapi anak-anaknya jadi mudah diarahkan, enggak gelajitan sana sini enggak gitu. Taklim itu menjadikan hati itu tenang. Tenang. Sehingga caranya gimana? Adakan aja taklim. Itu akan terjadi perubahan-perubahan yang banyak. Karena dengan taklim itu kalau ada orang nolak, akan binasa orang yang binasa, akan selamat orang yang selamat dengan sebab hujah. Hujah itu akan bahas seperti itu. Pernah ada satu dua yang tanya mirip seperti ini, tapi sampingnya rumah itu ada kuburan yang disembah. Gimana cara ngingkarinya? Udah taklim saja. Karena taklim itu, ngaji itu sepakat kaum muslimin meyakini baiknya pengajian itu. Ya. Asal memang yang ngisi jangan pelawak gitu loh. Yang ngisi pelawak ya sama saja. Orang ngaji yang mendapatkan ketenangan tapi malah sudah setiap hari di TV dapat lawakan, masih ngaji dapat lawakan gitu. Itu jadi rohnya ilmu ya enggak nampak. Kita ngaji itu bukan kita untuk mendapatkan ilmu, bukan untuk melawak. Jadi ilmu ini yang perlu. Nanti otomatis nanti yang masukkan itu Allah Subhanahu wa taala sendiri. Allah masukkan. Ya, sebenarnya kita hanya menyampaikan ya, kalau ada kajian ya mau bagian mana saja. Ya. Kalau tidak mampu berdakwah ya bantu orang yang jadi pengurus kajian. Ada satu tempat itu bagus ya, jadi satu itu orang itu dia tanya, Tat, gimana cara supaya berdakwah di kampung? Dia itu ngomong tidak bisa, baca Quran juga tidak bagus itu. Udah kamu aja bantu di masjid aja, di bagian asah-asah. Ya dia akhirnya bantu di masjid itu bagian asah-asah. Akhirnya dia kebentuk menjadi orang yang suka membantu. Mau ketua takmir susah dibantu, sekretaris dibantu, ini dibantu. Kalau pas nanti ada kajian dia juga siap-siapkan piring gitu loh. Sampai suatu saat orang itu kan ada keluh kesahnya gitu. Ya, sampai ada keluh kesah ini, saya nyari ustadz enggak bisa, kamu bisa nyarikan enggak? Nah gitu kan. Akhirnya begitu nyarikan ustadz, dicarikan ustadz kita. Kemudian tanya, Tat, kira-kira yang diundang siapa? Waktu saya sempat diundang, jangan saya yang enggak cocok. Tapi yang sederhana-sederhana karena kajiannya di kampung. Kalau saya nanti diprotes gitu, karena banyak tafsirnya. Beliau saja. Akhirnya kajiannya dirame. Sampai suatu saat di masyarakat itu ada yang protes. Kok kajiannya cuma yang ngisi teman-temannya itu gitu. Nah, dia jawab, loh saya cuma dimintai bantuan ya gitu. Jenengan mau nyari monggo gitu. Dikira nyari itu mudah itu. Ya. Saya kalau ada pengurus, ada orang nyari, enggak apa-apa silahkan. Saya pernah suatu ngisi pengajian itu, saya di-cancel kajian saya itu selama Ramadan itu, sebulan saya di-cancel. Jadi 4 kajian buka bersama itu di-cancel karena ada yang belum suka dengan dakwah kita. Dan yang dikorbankan oleh panitianya itu saya, bukan yang lainnya, bukan ustadz yang lainnya. Gimana Tat kalau antum saja yang diliburkan? Ya enggak apa-apa ya begitu. Mungkin dianggap mudah nyari ustadz itu. Dia pengen nyari ustadz yang enggak cocok dengan kita. Akhirnya apa? Ternyata yang ngajari itu enggak bisa, cuma bisa 1 kali atau 2 kali. Akhirnya kan bapak yang nyari itu ngomong dengan murid saya lagi, bagaimana ini nyari ustadz lagi gitu. Akhirnya saya dihubungi lagi gitu. Ya. Dan kita enggak perlu tersinggung ya diperlakukan seperti itu. Sampai kemudian bapak itu nemu saya matur nuwun gitu. Padahal dia enggak suka dengan kita.
Karena sudah dibantu gitu loh. Ya, sudah dibantu. Yang paling penting itu sabar gitu loh. Seperti itu. Nanti ada banyak kebaikan dan enggak usah baper gitu loh. Nggak usah baper. Kalau dakwah baperan ya karena memang mesti sabar kita menghadapi orang tidak paham itu usulannya macam-macam. Usulannya begini, dan sebagainya. Yang penting dijalankan aja ya. Taruh kata misalnya nanti setelah dijalankan yang datang sedikit ya sudah sabar gitu loh. Ya, datang jangan kemudian dan tidak usah melihat hasil gitu. Nanti Allah sendiri yang memilih siapa yang akan datang di situ. Kalau kita usaha, kita dakwah mau dia nerima alhamdulillah, enggak ya sudah. Dan kita tidak tahu. Andai kan kemudian di situ enggak berhasil gitu, berdakwah ternyata enggak berhasil. Itu kalau kita sabar nanti Allah akan datangkan tempat lain yang berhasil. Biasanya seperti itu. Ya. Jadi enggak ada ruginya gitu. Enggak ada ruginya. Ya. Wallahu ta'ala. Ini mungkin seperti itu. Ya, karena saya jawab karena memang keadaan kalian kan tidak bisa menjelaskan secara ilmu ya. Adakan kajiannya diusuli sama ibu-ibu ya, bapak-bapak. Ibu nonton kajian kayak gitu kan seperti itu. Kan enak gitu. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ini yang bisa dijawab. Baik, silahkan jika masih ada pertanyaan. Enggak ada ya. Baik, sekali lagi kami mengucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Enggar atas jawaban yang diberikan, demikian pula kepada saudari penanya, sehingga kita bisa mendapatkan faedah tambahan di kajian pada siang hari ini. Dan kita menuju sesi yang terakhir, yaitu penutupan. Sebelum ditutup, saya selaku pembawa acara, demikian pula mewakili rekan-rekan panitia yang bertugas, memohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dalam penyelenggaraan taklim di siang hari ini. Kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Kita akhiri taklim di siang ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.